Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas Konvensi Wina tahun 1975 tentang keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Pada tahun 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan status pengamat non-negara kepada Palestina. Hal ini menjadi kontroversi. Beberapa negara berpendapat bahwa misi permanen Palestina harus diubah menjadi kantor perwakilan non-negara, sementara negara lain berpendapat bahwa misi permanen Palestina dapat tetap mempertahankan statusnya. Apakah kalian penasaran dengan kasus tersebut? Dan bagaimana penyelesaiannya? Kita akan bahasnya di akhir video. Kali ini terlebih dahulu kita akan membahas Konvensi Wina dan apa hubungannya dengan Palestina yang diberikan status pengamat non-negara. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang diselenggarakan pada tahun 1961 memberikan landasan historis bagi Konvensi Wina tahun 1975 tentang keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Konvensi ini bisa dilihat sebagai respon terhadap perkembangan lebih lanjut dalam bidang diplomasi internasional, khususnya berkaitan dengan keterwakilan negara dalam organisasi internasional. Lantas bagaimanakah struktur konvensi ini? Kita akan bahasnya. Konvensi ini terdiri dari 92 pasal dan ditandatangani sejak 14 Maret sampai 30 April 1975 di Kementerian Luar Negeri Austria. Kemudian diperpanjang sampai dengan 30 Maret 1976 di PBB New York. Konvensi ini memiliki beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama tentang pendahuluan, di antaranya tentang penjelasan istilah-istilah yang ada dalam konvensi, pembahasan ruang lingkup konvensi, hubungannya antar konvensi dengan peraturan-peraturan yang relevan dari organisasi internasional atau konferensi, dan hubungan konvensi dengan perjanjian internasional lainnya. Pada bagian 2, berisi tentang misi ke organisasi internasional, di antaranya pembentukan misi, fungsi misi permanen, fungsi pengaman misi permanen, dan akreditasi ganda atau penunjukan. Bagian ketiga, tentang pengaturan delegasi di organisasi dan konferensi, di antaranya pengiriman delegasi, pengangkatan anggota delegasi, dan tugas delegasi. Pada bagian 4, membahas tentang delegasi pengamat untuk organisasi dan konferensi, di antaranya pengiriman delegasi pengamat dan ketentuan umum tentang delegasi pengamat. Pada bagian kelima, tentang ketentuan umum, antara lain kewarganegaraan anggota misi, baik delegasi atau delegasi pengamat, non-diskriminasi, perundingan, dan konsiliasi. Dan pada bagian ke-6, tentang ketentuan akhir, berisi antara lain penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi. Selanjutnya kita akan membahas substansi dari konvensi ini. Keterwakilan negara dalam hubungan dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Wina 1975, yang juga merupakan sumbangan yang penting bagi pengembangan kodifikasi hukum diplomatik. Urgensi perumusan konvensi ini sebenarnya didorong oleh adanya situasi di mana pertumbuhan organisasi internasional begitu cepat, baik jumlahnya maupun lingkungan masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional. Perumusan konvensi ini tidak seperti perumusan Konvensi Wina 1991 karena melibatkan 3 aspek subjek hukum, yaitu bukan hanya organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, melainkan juga negara tuan rumah, tempat markas besar organisasi itu berada. Pada tahun 1958, seorang reporter khusus yang ditugasi untuk menangani masalah ini melaporkan tentang draft articles yang lengkap dengan komentar mengenai status hukum bagi wakil-wakil negara dalam organisasi internasional. Komisi Hukum Internasional kemudian setuju akan draft articles sebanyak 21 pasal dengan komentar mengenai ruang lingkup dan hal-hal lainnya yang menyangkut draft articles secara keseluruhan, termasuk perwakilan tetap pada organisasi internasional secara umum. Selama tahun 1969 dan 1970, setelah melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut, Komisi Hukum Internasional telah menyetujui draft articles lagi tentang kekebalan, keistimewaan, dan fasilitas diplomatik bagi perwakilan diplomatik, bagi perwakilan tetap, termasuk kedudukan, kekebalan, keistimewaan, dan kemudahan bagi perwakilan peninjau tetap, serta delegasi ke berbagai badan dan konferensi. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan baru dalam persidangan 1971, di mana telah dimajukan 3 masalah, yaitu
Dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, putusnya hubungan diplomatik dan konsuler, atau adanya pertikaian bersenjata di antara anggota-anggota organisasi internasional sendiri. Perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan delegasi peninjau dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi. Akhirnya, pada tahun 1972, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi internasional sesegera mungkin. Kemudian pada tahun 1973, Majelis Umum memberikan waktu agar konferensi semacam itu diberlakukan pada permulaan tahun 1975 di Wina. Ruang lingkup yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan pasal 2 adalah meliputi perwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan setiap organisasi internasional yang bersifat universal dan keberadaan perwakilannya dalam menghadiri konferensi-konferensi yang diatur atau berada di bawah perlindungan dari organisasi tersebut. Kekebalan dan keistimewaan pejabat organisasi internasional dalam Konvensi Wina 1975 dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan yang bersifat permanen dan kekebalan yang bersifat sementara. Beberapa kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam konvensi ini antara lain seperti yang disebutkan dalam pasal 28 bahwa pimpinan misi dan anggota-anggota dari staf diplomatik misi adalah bersifat tidak dapat diganggu-gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan. Selain kekebalan pribadi, seorang pejabat organisasi internasional juga mempunyai kebebasan bergerak dan kebebasan berkomunikasi yang dijelaskan pada pasal 26 dan pasal 27, serta beberapa kekebalan dan keistimewaan lain seperti yang diatur dalam pasal 32 sampai 35 untuk seorang pejabat organisasi internasional yang bersifat permanen. Seorang perwakilan dari negara anggota berhak membuat misi permanen dengan seizin organisasi internasional. Fungsi dari misi-misi ini tercantum antara lain: 1. Menjamin perwakilan dari negara pengirim kepada organisasi. 2. Menjaga hubungan antara negara pengirim dan organisasi. 3. Bernegosiasi dengan dan di dalam organisasi. Keempat, memastikan aktivitas dan melaporkan pada negara pengirim. 5. Memastikan partisipasi dari negara pengirim dalam kegiatan organisasi. Kelima, melindungi kepentingan negara dalam kaitannya dengan organisasi. Dan terakhir, mempromosikan realisasi tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi dengan bekerja sama dengan dan di dalam organisasi. Sedangkan untuk negara non-anggota, berhak membuat pengamat misi permanen jika mendapatkan izin dari organisasi dan sesuai dengan fungsi pada pasal 7, yaitu 1. Menjamin perwakilan dari negara pengirim dan menjaga kepentingan dalam kaitannya dengan organisasi. Kedua, memastikan aktivitas dan melaporkannya pada negara pengirim. Ketiga, mempromosikan kerjasama dengan organisasi dan negosiasi. Lantas, bagaimana implementasi hukum konvensi ini di Indonesia? Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri. Salah satu bentuk implementasi dari konvensi ini adalah Konferensi Internasional tentang Melawan Diskriminasi di tahun 2005 yang diadakan di Bandung, yang diikuti sebanyak 115 delegasi dari 50 negara di dunia. Konferensi ini diadakan UNESCO di Gedung Merdeka yang menjadi tempat bersejarah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Nah, itulah pembahasan mengenai Konvensi Wina. Lantas, kita balik ke pertanyaan awal. Bagaimanakah Konvensi Wina menanggapi Majelis Umum PBB yang memberikan status pengamat non-negara kepada Palestina? Konvensi Wina 1975 tidak secara eksplisit mengatur status misi permanen negara non-anggota PBB. Namun, beberapa pasal dalam konvensi ini dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini. Pada pasal 1, mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh perjanjian internasional dan memiliki organ-organ permanen. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Piagam PBB. Pada pasal 2, mendefinisikan negara sebagai negara berdaulat. Palestina bukan negara berdaulat yang diakui oleh mayoritas negara anggota PBB. Pasal 3 menegaskan hak negara untuk menunjuk
perwakilannya dalam organisasi internasional. Dan pada pasal 43, memberikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan negara dan anggota stafnya. Sehingga kesimpulannya adalah Palestina bukan negara anggota PBB, sehingga tidak berhak untuk mendirikan misi permanen berdasarkan Konvensi Wina 1975. Namun, Palestina memiliki status pengamat non-negara di PBB, sehingga berhak untuk mendirikan kantor perwakilan non-negara. Kantor perwakilan ini tidak memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang sama dengan misi permanen. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi 1975, seperti prinsip kekebalan diplomatik, dapat mempengaruhi masalah keimigrasian secara tidak langsung. Contoh kasusnya, mungkin termasuk situasi di mana anggota delegasi diplomatik dari negara tertentu dihadapkan pada masalah keimigrasian, seperti penolakan masuk ke negara tempat mereka bertugas. Dalam kasus ini, Konvensi Wina tahun 1975 dan prinsip-prinsip kekebalan diplomatik yang diatur di dalamnya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi pergerakan diplomatik yang lancar antara negara-negara anggota organisasi internasional. Baik, sekian dari video kali ini. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton.